Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, teman-teman semuanya, maaf, malam hari ini, insya Allah kita akan berbicara tentang amor fati. Bagaimana kita mencintai takdir kita. Makasih untuk Mbak Erna, buat Mas Andra, teman-teman dari tim dan komunitas tempat Trainers Guild yang udah join. Ada Mas Erwan Parma, Rizky Ibnu, siapa lagi ya? Ibnuf, thank you for coming. Teman-teman semuanya yang udah hadir, selamat datang. Insya Allah pada sore hari ini saya akan dibersamai oleh sahabat saya, teman dari kecil. Awalnya klien, terus jadi teman, jadi sahabat, udah jadi kayak keluarga aja pokoknya ya. Insya Allah sesaat lagi kita atau saya akan dibersamai oleh Teh Nina. Gitu, oke. Dan yuk kita undang dulu Teh Ninanya sebentar. Oke. Just a moment. Oke, Teh Nina, 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 Nina. Halo Nina, Nina di mana ya? Baik. Kita akan ditemani oleh Teh Nina, teman-teman semuanya, seorang yang udah lama banget saya kenal dari berapa tahun yang lalu ya, dari awal banget karir saya mulai jadi trainer tuh di Bandung. Dan sekarang Nina udah hadir. Hai Nina, Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, bisa denger Nin? Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Agak putus. Gimana? Agak keputus-putus? Sakadap, sakadap. Oke. Tapi sekarang oke So, sih, oke. Tadi aja di awal. baik. Sehat ya Nina? Alhamdulillah, Kang. Oke, Ini udah saya harus cerita. jadi kebalik. Kenapa saya yang diwawancarain? Iya dong, kan saya yang jadi host, masa yang jadi host yang diwawancara. Nina udah cerita sama Mas kita akan live malam hari ini. Udah minta izin ya? Sudah, Oke, ini sudah. emang suaminya Teh Nina ini amazing banget ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Waalaikumsalam. illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman Instagram dimanapun Anda berada pada malam hari ini, happy banget bisa ketemuan sama Anda. Biasanya saya di bawah, nah sekarang saya gilirannya di atas karena saya mau wawancarai Nina. Dan malam hari ini kita punya topik yang keren banget, topik yang amazing banget. Topik ini um, dipopulerkan kemudian sama Profesor Rando Kim dari Korea Selatan. Padahal udah lama sih ininya apa tuh namanya istilahnya, tapi kemudian dipopulerkan oleh Rando Kim yaitu amor fati. Amor itu cinta, fati itu faith alias takdir. Nah, untuk berbicara mencintai takdir, saya mengajak seorang teman, seorang sahabat yang namanya Nina Hermina yang udah ada di bawah saya ini, teman-teman semuanya, dan kita akan cerita gimana sih seorang Nina itu dealing with her fate sama destiny-nya. Jadi beberapa tahun yang lalu ya Nina, tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, Iya, tahu. 2 tahun yang lalu, Nina Dua. mengalami sebuah hal yang itu tuh pedih banget untuk setiap orang tua yang pernah ngalaminnya. Apa itu? Kehilangan anak yang dicintainya. Dan masih baby, 3 tahun, Alicia, is it correct ya namanya ya, betul ya? Oke. Okay. Tahu. Setelah berjuang beberapa tahun plus bulan untuk bisa ngebuat Alicia survive, tapi kemudian Nina harus dealing sama kehilangan putri yang sangat dicintainya. Dari mulai kehilangan, apa yang dirasain, gimana healingnya, terus apa yang Nina kemudian pelajari, sampai berani-beraninya bercerita tentang Amor Fati, itu yang malam hari ini akan diceritakan buat Anda semuanya. Siap ya? Nina, apakah rasa pedih itu masih ada? Kalau jadi kalau mengingat
atau apa ya, kesenggol Mhm. agak dalam masih, itu sih sangat wajar ya. Nggak mungkin satu hal yang eh bisa dibilang traumatik itu akan hilang. Semua memori yang ada di dalam pikiran kita kan pasti akan selalu ada. Ya, Nah, yang ada tinggal kita bagaimana memaknai memori atau oke. memaknai kejadian tersebut. Yang saya rubah itunya aja. Tapi semua kenangan, semua rasanya semua ada, masih ada. Ya. Dan itu sama Itu Nina sih nggak dihilangin rasa itu, memori indah tidak, itu 3 tahun bersama Alicia itu nggak dihilangin. tidak. Oke. Eh, saya peluk aja rasa sakitnya. Jadi Ah, oke. berteman gitu, berteman dengan Wow. pedih, rasa sakit. Karena saya yakin ujian itu bukan cuma ini gitu ya, setiap level kehidupan kita kan pasti akan menemui ujian-ujiannya. Berarti saat 2 tahun lalu ujian saya itu nanti ada lagi, mudah-mudahan ini ujiannya memang untuk menaikkan level saya. Allah bilang kamu Oke. mampu, kamu sanggup, ya siap menyongsong ujian-ujian yang lain. Karena kalau kita Wow. manusia hidup diuji ya Kang ya, kalau nggak Tapi kan itu diuji dua mah tahun, Nina. Itu 2 tahun. Ini uh, prosesnya. Dan bahkan sampai sekarang pun masih berproses, kan? masih berproses, Oke. masih berproses. Baik. Sip. Nina, apakah penting untuk setiap orang mencintai takdirnya? Seperti Apa? sekarang, Nina mencintai takdirnya. Apakah penting untuk setiap orang memiliki cinta sama takdirnya? Seperti sekarang, Nina mencintai takdirnya. Meskipun pasti di awal-awal dulu sempat kita bercerita, terus lagi kepedihan itu ada, darkest hour itu ada, terus lagi burnout juga barangkali almost ada, ya. Tetapi Nina bisa healing dari situ. Nah, pertanyaannya sekarang keluar dari diri Nina, menurut Nina, apakah penting untuk setiap orang mencintai takdirnya masing-masing? Kalau saya sebagai Muslim, saya mengimani rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Mhm. Jadi Ya. salah satu yang membuat saya cepat membaik juga karena ini sudah qadarnya dari Allah, qada dan qadarnya dari Allah, mau nggak mau ya harus terima gitu. Dan buat saya orang-orang yang kalau terlalu apa ya, ibaratnya meratapi misalkan kenapa sih terus bertanya di situ, ya dia nggak akan maju hidupnya. Karena ini Oke. Kang, saya pernah mengibaratkan hidup itu kan maju terus ke depan ya, nggak mungkin Mhm, ke belakang. mhm. Kita hidup terus maju ke depan. Ibaratnya saya saat itu sedang berada di dalam satu jalan yang terjal berliku, kemudian Mhm. panah-panah itu menusuk-nusuk tubuh saya. Ujian Oke. itu ibaratnya sebagai ujian. Beberapa orang Mhm. mungkin memilih untuk memutar balik, kan ada opsi untuk memutar balik lah, atau menutupi pakai tameng gitu atau pakai apapun. Nah, saya memilih Yes. memeluk rasa sakit itu. Jadi yang tadinya berdarah-darah, awalnya merasa sakit karena ditusuk panah tadi, lama-lama nggak akan kerasa lagi kok sakitnya gitu. Karena mungkin di depan Oh sana kita ya? sudah ada lagi yang sudah Allah siapkan dengan ujian yang walau alam kita nggak tahu ujian itu apakah berupa kesedihan, berupa kesenangan. Jadi karena hidup akan terus maju, sementara kalau kita memutar balik atau kita berdiam saja, artinya hidup kita Mhm. berarti nggak maju atau level hidup kita hanya di batas itu saja. Ya Allah akan ibaratnya ujiannya berarti nggak lulus misalkan, Allah akan memberikan ujian yang sama dengan entah kapan di waktu yang berbeda dengan konteks Ya. mungkin yang sama. Jadi saya bilang gini Ah, ke suami tuh, kalau kita nggak maju terus, nggak hadapin, ya nanti akan diremedial. Berarti kita nggak lulus, nanti remedial, kata Allah, ya kamu belum lulus di tahap ujian ini. oke. Ya mau Itu nggak mau berapa kita lama pemaknaan sampai bisa memaknai kalau gua nggak lulus, gua bakalan di remedial? Atau barangkali gini deh pertanyaannya, ketika Nina kehilangan Alicia, what did you feel at the first? Yang paling pertama banget yang dirasain itu apaan? Terus beberapa bulan kemudian itu apaan? Beberapa bulan kemudian itu apaan? Sampai akhirnya sekarang dirimu bisa memeluk takdirmu itu, ya.
Ceritain dong Nina kalau nggak keberatan. Oke, boleh. Jadi waktu awal-awal, ini kan anak saya, kalau bagi teman-teman yang belum tahu mungkin brain cancer ya, didiagnosa persis di bulan Mei 2018. Ketika diagnosa, waduh itu rasanya runtuh gitu. Tiap masuk rumah sakit tuh kayak, oh my god, anakku kena cancer ya gitu. Itu satu hal yang tidak pernah terbayang, tidak pernah ada di dalam pikiran kami sebagai orang tua, karena Mhm, baca-baca, saya mulai dari situ mulai belajar cancer itu apa, apalagi ini di otak, dan mhm. anak kecil saya baca-baca, kayaknya riwayat keluarga kita juga nggak ada. Nah, akhirnya Oke. Nina katanya awal-awal itu suaranya saya nggak kekecilan, terima. punten dideketin ke speakernya supaya Oke, thank begini ya. you. Jadi Siap. awal-awal saya tidak terima, saya marah sama Allah. Oke. Ya, kenapa saya? Kenapa anak saya? Mhm. Kenapa harus saya yang ngalamin gitu? Kenapa harus kami? Em, Saat itu saya sempat menanyakan, ya kalau saya sadari sekarang gitu, aduh sombong banget saat itu saya, sombong menurut saya, astagfirullahaladzim ya Allah ampun. Jadi saya bilang, Mhm. saya orang baik ya Allah, saya bukan orang jahat, saya nggak pernah jahatin orang, saya nggak pernah nyakitin orang, saya em, apa sholat udah, sedekah udah, semua ibadah udah gitu rasanya dilakuin. Itu kan Ya. sombong ya, astagfirullahaladzim. Dulu tuh saya awal-awalnya nggak terima, saya denial dulu. Oke. Di tahap itu saya Ah, oke. nggak terima, kenapa harus kami itu. Kemudian ketika sudah di tahap itu, tapi di situ pun saya terus mencari tahu ini Mhm. kenapa, belajar gitu, tetap tetap harus maju, belajar mencari tahu si sakit itu apa, kemudian juga pengobatannya apa, bagaimana kita ya nggak bisa lari dari apa ya, dari kenyataan yang ada lah saat itu. Memang harus harus dilanjutkan, harus dilalui. Lama-lama mulai itu tadi, oh ternyata Allah punya cara untuk membuat saya dan suami khususnya gitu, dan umumnya mungkin Mhm. keluarga besar, ada pesan yang Allah sampaikan dari kejadian ini. Sampai akhirnya berobat dan kami ini almarhum itu sekitar 7 bulan Kang, jadi bukan setahun, nggak sampai 7 bulan survive, karena saat Oh, itu oke. muncul lagi. Jadi setelah dilakukan semua pengobatan, mulai Mhm. rasanya sudah maksimal gitu, sudah maksimal dari sisi medis ya, sudah semua dilakukan dan ternyata dipanggil juga. Akhirnya kami memaknai bahwa ya ini tuh tadi rukun iman yang keenam, Oke. kalau saya masalah Itu suami. langsung ketika setelah diagnosa cancer, terus 7 bulan berkutat dengan pengobatan dan ikhtiar yang optimal, terus Alicia pergi gitu. Itu langsung ketika pergi itu membersamai sama suami, bareng-bareng sama suami bisa memaknai itu. Belum sih. Prosesnya itu, Oke. awalnya tadi denial, nggak terima. Mm-mm. Terus bengong-bengong, ada satu masa kayak jeda gitu. Saya, Mm-mm. kalau istilahnya Kang Hari, taken off gitu ya. Saya Mm-mm. mengurung diri, saya menjeda diri dari semua hiruk pikuk. Karena Mm-mm. saat itu ketika awal-awal orang-orang itu nanyanya tuh sudah apa ya? Saya udah kayak enak ngedengerin orang banyak yang nasehatin. Oh, Masya Allah. Ini Hikmahnya ini apa ini hikmah? nasihat sahabat-sahabat semuanya yang sekarang hadir. Ini nasihat banget untuk kita ketika ada orang yang berduka. Menasehati itu kadang-kadang bukan jalan yang terbaik untuk menyembuhkan luka. Ya, ketika ada Yes. orang yang berduka, nasihat itu kadang-kadang bukan jalan yang terbaik untuk menyembuhkan luka. Oke, terusin Nina. Jadi tadi berdiam diri secara sadar taken off ya, karena udah capek Ya, gitu dengan orang-orang. Oke. yes. Saya sampai sempat bikin, saya kebetulan memang senang nulis, jadi nulis salah satu healing saya kali ya. Saya nulis di Mhm. diary, di buku, waktu di rumah sakit sambil menunggu tuh saya sampai bikin kurva, Kang. Kurva perjalanan hati saya, Wah, pakai pakai ballpoint seada-ada.
Saya bikin kurva Oke. waktu berdiagnosa gitu. Jadi saya bikin kurvanya sebelah kiri adalah apa ya? Sebentar. Saya update kok di Instagram, saya sempat update kurva perjalanan hati gitu, perjalanan emosi saya. Dari awal Mm-mm. diagnosa jatuh. Kemudian Mm-mm. dilakukan pengobatan, operasi, naik lagi nih kurvanya, naik lagi. Oh, oke, Terus Masya Allah. setelah ternyata kambuh lagi, ketahuan, turun lagi Iya, kurvanya. betul. Kemudian sempat membaik, dioperasi Alisa lagi, sempat membaik, iya betul, saya ikutin. betul, dan sempat pulang ke rumah 2 minggu. Main-main dulu sama kakaknya, main dulu sama si Mas, ngasih respon dulu. Ya, Dan kalau saya maknai sekarang itu sepertinya dia seperti memang pamitan, 2 minggu di rumah itu sangat oh, baik. oke. Untuk keluarga yang tidak ketemu itu dia setiap hari kita video call. Dia minta mau Hmm. telepon eyangnya di Bandung, mau telepon Umi sama Abah di Bandung, video call. Allah Dan Akbar. ketika video call nggak boleh ditutup, nggak mau Oh, ditutup ketika pamitan. oke. Telepon adik, kakaknya, telepon eyangnya, semua ditelepon video call. Jadi saat itu sih saya senang, oh dia sudah membaik. Nah Dan pada saat kemudian itu kurva ketika, hati Nina naik lagi. oh hati Dua hati minggu saya itu ya. naik sekali. Itu ada di Oke. puncaknya. Ketika dan lebih di puncaknya lagi saya senang waktu itu walaupun di rumah kita kan tetap melakukan pengobatan uh, home care istilahnya. Jadi di rumah pun kita tetap memanggil ada suster di rumah Mhm. dan semua peralatan yang ada di ruang ICU itu ada di kamar. Jadi ada oksigen, ada apa pendeteksi. Jadi home care itu menyediakan fasilitas itu. Jadi kita tetap kayak di rumah sakit, semua alatnya tapi ada Mhm. di rumah gitu. Oke. Itu dia kan kebetulan sudah dibolongi lehernya ya Kang ya, untuk bernapasnya tuh Allahu pakai Akbar. tracheostomy ya. Jadi bernapasnya pakai oksigen dari leher. Itu ketika kita periksa ke dokter, dokter bilang Mhm. ini bagus banget, paru-parunya bersih. Subhanallah. Itu menurut saya itu kayaknya puncak-puncaknya kami happy semua. Jadi optimis nanti kita Alhamdulillah. latih untuk tutup Pada saat itu ya. tracheostominya ya katanya. Kita nanti akan latih untuk bernafas katanya. Bernapas pakai Oke. hidung. Jadi dikenakan. Jadi bolong di lehernya akan ditutup. Oke, itu Mhm. puncak-puncaknya saya. Terus tiba-tiba 2 hari setelah itu dia Drop pneumonia. lagi. Jadi kalau bukan drop Oh. Kang. Jadi dia itu meninggal bukan karena kansernya, tetapi justru karena pneumonia. Jadi Wah. kalau saya melihat sekarang ciri-ciri COVID sekarang ini persis ciri-ciri yang dialami anak saya. Jadi anak saya meninggal bukan karena kanker. Jadi bisa Oh my dibilang God. kanker itu pengobatannya sukses. Setelah dioperasi, setelah dilakukan gamma knife, kemoterapi, bisa dibilang itu sembuh, bisa dibilang itu Aha. membaik karena ketika diperiksa MRI lagi sudah membaik. Bersih. Justru dia meninggal Allah panggil dengan cara yang lain. Nah, yang Oh. membuat kami tidak menyesal dalam artian kami sudah melakukan usaha yang terbaik saat itu. Ya. Saya dan suami sudah segala cara dilakukan. Toh ternyata Allah panggil juga. Sempat saya marahnya tuh di situ, bukan marah ya, denial waktu di awal-awal. Kita udah Mhm. melakukan semua, ya Allah gitu. Kenapa engkau panggil juga? Dan justru dipanggilnya dengan penyakit yang lain. Jadi Ya. hanya 2 hari ketika demam tinggi, kemudian nggak lama setelah itu seminggu dia meninggal. Innalillahi wa Jadi inna ilaihi mungkin raji'un. Maaf, mhm, ini pertanyaan stupid question ya, banget. Ketika lagi ada di puncak bahagia karena paru-parunya bersih, terus pneumonia itu, terus kemudian wafat, itu si kurva hati ada di mana? Punten ya, ini oke, pertanyaannya so silly banget, tapi saya harus nggak make sure apa-apa, ini. Ah, nggak apa-apa karena saya gambarkan Kang, saya dokumentasikan semuanya. Kurva hati mm-mm, ada di puncak-puncaknya ketika dokter bilang ibu paru-parunya bersih, kita akan tutup ya nanti kita mm-mm. napasnya berlatih dari hidung lagi. Baik, saya Ya, senang banget. Tiba-tiba 2 hari masuk rumah sakit lagi karena demam tinggi. Itu sudah mulai mhm. turun. Kemudian ketika uh, di hari itu juga ketika masuk rumah sakit dan langsung masuk ICU lagi. Allah, Wah itu ya, turun, terus turun. Dan akhirnya sampai hari Selasa dia dipanggil saat azan maghrib. Wah itu udah di dasar paling dasar banget. Bahkan lebih dasar, lebih bawah lagi ketika kurva saya didiagnosa.
Nah, di situ ketika di kurva paling dasar, saya sampai menggambarkan sendiri, saya buat seperti ruangan-ruangan, Kang. Di Mm-mm. situ sebelumnya istilahnya tuh riweh dengan segala mengurus dia gitu ya, saya gendong dia kemana, saya Ya, mandiin, ya. saya obatin segala macam, itu kan di ruang yang pabaliut gitu ya, saya katakanlah itu ruang A, saya bilang itu ruang A. Ya. Kemudian ketika tiba-tiba dia dipanggil Allah, itu kayak awalnya kayak mimpi, ya sudah jalanin semua, jenazahnya dikuburkan segala macem, sudah itu saya anggap saya berada di ruang B. Ruang B ini Oke. semacam buat saya itu kayak ruang pencarian, search room. Oke. Di situ saya taken off, di situ saya melakukan apa ya, itu tadi menarik diri dari segala macam hiruk pikuk. Oke. Nah, Suasana hati sementara, pada ketika taken off itu masih gimana? Masih oh itu blank, masih masih di di bawah, bawah? Oke. masih blank, masih di bawah, masih tidak terima, masih yang mungkin teman-teman ngelihat kalau di media kan, di media sorry, di sosmed tuh kayaknya baik-baik aja, kayaknya oh Teh Nina ikhlas ya, oh apa, di sosmed seperti itu, atau teman-teman yang Mm-mm. ketemu ketika melayat sepertinya baik-baik aja. Padahal kalau nggak ada itu, Kang, ada satu satu momen tuh saya kayak orang gila. Itu cuman Mm-mm. rambut ngelungkuk ke bawah, nunduk gitu, terus sambil nyender di apa namanya, di ini, di tembok, nggak mau Ya. ngapa-ngapain, di kamar diem, nggak mau diganggu. Oke. Suami Ada satu juga momen saya nggak masuk ke kamar itu? enggak, Nggak diizinkan? uh, Oke. masuk 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 aja, cuman dia dia paham sekali gitu, dia paham Oke. sekali juga sama kan sebetulnya, hanya suami saya kan lebih orangnya lebih introvert ya, dia tidak Mm-mm. nggak mengekspresikan, nggak Memperlihatkan, barangkali nggak tidak, ekspresi banyak. padahal dia juga sama gitu, hanya mungkin beda beda caranya aja. Kemudian, nah, kurva saya masih di bawah, saya ada di ruang B. Saat itu saya sampai bikin gambar ada ruang A, B, C. Ruang A ketika saya riweh, apa, Ya. Ngurusin riweh-riwehnya. semua Ruang, kesakitan waktu ya, sakit. Ya. ruang C adalah secara realita saya harusnya sudah ada di ruang C. Dia sudah tidak ada. Saya harus maju ke depan. Tapi saya bilang ruang B itu kayak ruang sementara, ruang diantaranya, ruang kecil yang saya ada di situ. Saya lupa ya berapa bulan, beberapa minggu saya ada di ruang itu dan nggak mau ngapa-ngapain. Itu ada Oke. di sangat dasar. Kemudian saya dokumentasikan lagi ketika saya mulai membaik tuh, saya kayak kayak naik merangkak-rangkak, kayak naik ini, Kang, kayak naik panjat tebing. Manjat gitu ya. Oke. Ya. Nah, ketika di ruang B banyak saya menemukan insight gitu, banyak bahwa saya mau terus-terusan kayak gini sampai kapan? Terus kalau Mm-mm. saya kayak gini, uh, saya masih punya anak, ada kakaknya kan yang harus saya urusin. Ya. Saya masih punya suami dan masih ada banyak hal keperluan yang harus saya urusi. Jadi ya nggak mungkin kayak gini terus, harus dihadapi. Mm-mm. Yes, Ya. dihadapi. Tapi kadang itu tadi salah satunya adalah saya muak sama nasihat. Orang menasehatin, ada yang sampai nelpon gitu 1 jam, cuman ambil hikmahnya, semua orang tuh ngomong ambil hikmahnya katanya. Gemes. Ini ujian dari Allah, tahu ini ujian tapi nggak usah ngomong lagi. Udah, itu dari ribuan, saya udah banyak banget orang yang ngomong kayak gitu. Itu udah kayak enak banget ngedengar kata-kata gitu. Oke. Jadi Nina, tips ya tadi dari mulai kata-kata. ruang B, dari mulai ruang Yes, B, searching room, yes. sampai ke ruang C, berpindah, itu berapa lama? Tapi sebelum itu saya pengen nyapa dulu teman-teman yang udah hadir. Guys, kita lagi ada di diskusi Amor Fati, Mencintai Takdir. Sahabat saya ini namanya Nina Hermina. Silahkan follow akun Instagramnya. Banyak hal-hal yang bermanfaat buat kita semuanya. Belajar, khususnya belajar tentang penerimaan, kayak gimana sih luka-luka masa lalu. Terus lagi bagaimana juga kita ngadepinnya. Dan lain sebagainya. Berdamai sama masa lalu itu banyak banget tuh di Instagramnya Nina. So, follow Instagramnya Nina. Terima kasih banget udah join. Nah, di sini juga ada Kang Zain, Nina. Kang Zain itu foundernya Filosofi Ruang Hati. Jadi ketika tadi Nina Wah, cerita-cerita, meskipun ruangan yang dimaksudkan dengan Kang Zain ini agak berbeda, tetapi ruangan-ruangan yang Nina buat itu seakan-akan itu ada filosofinya. Filosofi Ruang Hati. Nanti juga teman-teman silakan follow Kang Zain. Ada juga
Silakan Mbak Prisa. Ya, Mbak Priska Angela silakan untuk join. Terus ada juga Bunda Sophie Beatrix yang sekarang beliau aktif banget menggalakkan Kampung Hening, di mana kita bisa di Kampung Hening itu kita bisa ambil sejenak jeda untuk hening, untuk merasakan apa yang benar-benar kita rasain. Nggak ada intervensi dari luar, nggak ada apa tuh namanya, nggak ada hal-hal dari luar, semuanya bicara tentang diri kita sendiri. Malam hari ini nggak lama lagi, mudah-mudahan ini kurang lebih 30 menit kemudian, teman-teman semuanya, ini kita akan bercerita tentang perjalanan Nina, bagaimana dia kemudian beralih dari yang tadinya ada di bawah banget, kemudian seeing to the future. Ngelihat, memutuskan untuk melihat ke depan, kemudian mengeksplorasi diri, sampai kemudian dia healing lewat tulisan, dan kemudian jadi seseorang yang aktif bercerita kemana-mana, bagaimana untuk bisa di-link sama Destiny, kayak sekarang. Nina, jadinya mulai dari ruang B ke ruang C berapa lama dan gimana caranya? Karena teman-teman yang ngedengerin pengen tahu banget, Nina, kumaha sih caranya gitu ya. Silahkan. Oke. Itu kan meninggal bulan Desember 2018. Saya itu bengong-bengong tuh kayaknya Januari deh ya, kayak sebulanan ya. Sebulanan Sebulannya, itu pokoknya nggak mau ngapa-ngapain pokoknya. Memang secara, satu lagi, ketika di bulan pertama itu ada banyak yang harus saya urusin nih mengenai surat menyurat segala macam kematian itu ya. Nah, mau nggak mau saya harus menginjak rumah sakit ketika anak saya meninggal. Ini kan dulu itu gemes itu gimana ketika perasaannya ya? saya harus mengulang harus melewati Memutar ulang iya, gambar, memutar ulang suara, memutar ulang segala betul. apa yang dilihat oleh Indra Nina ketika pas mau kehilangan dan ketika pengobatan si Dede ya. Betul. Oke. So, dari yang kumaha? awalnya saya nggak bisa nyetir, setiap saya mulai suami yang nyetir, saya duduk di sebelah itu saya kayak mual, lemes, pusing. Itu saya tahu banget, wah ini saya stres nih. Ini sebenarnya saya stres, pokoknya nggak nyaman secara fisik. Tapi saya maju terus. Mungkin beberapa orang ada yang, aduh aku mual, aku mau diam aja deh di rumah gitu. Tapi ini karena harus diurusin, nggak siapa lagi, kita kan orang tuanya yang harus ngurusin. Akhirnya mau nggak mau saya harus datang ke sana gitu kan. Sekali, kemudian berikutnya ada lagi yang harus diurusin, diberesin segala macam. Karena waktu pengobatan itu kan kita sempat tinggal di dekat rumah sakit juga. Harus pindahan lagi, pindahan barang-barang segala macam. Yes. Harus pindahan. Waktu itu saya mendekati rumah sakit memang untuk pengobatan, jadi sempat nyewa lah tempat di dekat rumah sakit. Nah, itu harus urusin kan, semua barang-barang diambil segala macam. Kemudian esok harinya saya ulangi lagi naik mobil yang awalnya disetirin sama suami, saya udah bisa nyetir sendiri, walaupun dengan lemas-lemas, jadi di jalan tol jalannya pelan sekali gitu. Sampai akhirnya saya ulang. Jadi memang tidak nyaman ketika kita harus mengulang memori, mengingat semua tempat yang pernah kita lewatin. Tapi saya maju terus, itu tadi. Saya memilih untuk memeluk rasa sakit tadi. Memilih untuk tetap terus maju. Awalnya sakit banget, mual, pusing, secara fisik ya. Kemudian besoknya sudah mulai membaik sampai saya bisa itu jadi tersenyum ngelihatnya. Insya Allah di tempat ini tuh dulu dia di sini, dulu dia begini. Sampai akhirnya saya bisa di titik itu. Nah, tadi pertanyaan itu gimana sih caranya, Nina? Secara teori ada nggak sih untuk beralih dari mulai pedih, terus lagi kesel ngedengar orang yang nasehatin, terus lagi apa tuh namanya, mulai enek karena terpaksa harus bolak-balik ngurusin yang bekas-bekas, berkas-berkas, terus lagi peralatan-peralatan yang dulu pernah ditinggalin di rumah kosan dekat rumah sakit, sampai akhirnya bisa nyetir kembali dan sekarang malah bisa bercerita. Ada nggak sih teorinya untuk teori yang secara psikologi ataukah teori yang Nina buat supaya orang-orang yang punya pengalaman sama, kan nggak cuma Nina nih ya yang punya pengalaman ini kemudian bisa healing, kemudian bisa menginspirasi orang-orang yang lainnya untuk jadi kuat. Ceritain dong, sneak peek aja, sedikit aja gimana caranya. Sedikit ya. Kalau mau lebih detail, ini teman-teman boleh. Jadi saya kebetulan juga nanti Kang mau bikin kelas tanggal 21 Juni. Kalau mau daftar boleh di bit.ly/memaafkan. Itu kalau mau detail. Saya sambil
Sambil ngetik ini bit.ly bit. Aha, bit.ly memaafkan diri. Yes. ya, huruf Terus kecil semua. memaafkan diri ya. Iya, saya akan bercerita banyak di situ. Oke. Udah Sip. itu aja. Itu yang Nah, saya ketik, B-nya masih gede tapi nanti dikecilin aja ya. bit.ly slash terus apa? Memaafkan diri. memaafkan diri. Oke. Ya. Siap. Oke, gimana nih? Itu detailnya nanti kita akan cerita banyak di situ. Nah, kalau singkatnya aja, jadi saya kembali ini juga Kang. Saya waktu itu yang udah lama nggak baca-baca. Ini salah satu yang saya lakukan ya. Saya membaca lagi kisah Rasul, kisah para nabi. Saya baca kisah Rasulullah Muhammad SAW. Itu beliau juga beliau itu putranya meninggalkan ya waktu kecil semua. Muhammad, saya berkaca ke dia gitu terus saya Ibrahim, mulai bisa Ibrahim. merasakan iya tiga putranya. Saya membayangkan gitu seorang rasul yang saat itu dia seperti saya membayangkan suasana kebatinan, suasana emosi beliau saat itu. Dia kan berharap mungkin ya sebagai manusia ingin ada yang meneruskan kenabiannya. Ini saya mau ingin ada yang meneruskan kenabiannya, tapi tidak ada gitu kan, dia berharapnya mungkin ya sebagai manusia, beliau juga kan manusia biasa sama seperti kita, ada harapan-harapan ini yang nanti lanjutin siapa, berharap anak laki-laki, tapi ternyata Allah panggil. Saya tuh melihat Rasul juga diuji seperti itu ya ternyata gitu. Kemudian saya baca kisah-kisah nabi lain dan ternyata semua nabi itu diuji ya, sebetulnya dari dulu udah tahu sih tapi mungkin nggak ngeh gitu, nggak ngeh seperti ngeh sekarang. Saya diuji sebegini aja udah kayak hampir gila Kang, maksudnya udah aduh ya Allah, depresi, nabi titiknya itu, depresi. Iya di titik depresi nabi aja seperti itu ya, maksudnya dia tetap berkarya, tetap maju gitu. Kemudian satu lagi, saya juga baca kisah Nabi Musa yang Fir'aun itu juga anaknya kan semua meninggal waktu kecil ya, tidak ada yang ketika beberapa hari meninggal. Saya baca juga kisah Nabi Musa. Terus tinggal saya tuh sama suami ambil diskusi. Nah ini kita termasuk apakah yang Allah angkat seperti Rasul untuk dinaikkan levelnya, atau Fir'aun yang jadi tinggal introspeksi ke diri. Jadi akhirnya kita nggak lagi mencari keluar, mencari ke dalam diri aja. Ke dalam diri lebih banyak tadi menenangkan diri, lebih banyak introspeksi ke dalam itu tadi. Ketika banyak suara-suara tadi yang nasehatin, kita kan nggak bisa nutupin mulut orang nih. Jadi saya sama suami memilih, kita punya dua tangan dan kita punya dua telinga, ya udah kita tutup telinga aja. Karena itu yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak bisa menutup mulut orang dengan dua tangan kita. Jadi ketika ada yang bercerita, ketika ada yang nasihatin, ya aja, tapi ya udah kita tutup. Berterima kasih kepada mereka dan selesai, karena kalau didengerin terus malah itu akan kayaknya ngeintervensi healing yang lagi dilakukan. Oke, berarti kalau kayak gitu bisa dibilangkah sama Nina, menurut penemuan-penemuan Nina, ketika membuat ruang-ruang tadi itu, terus kemudian taken off sejenak, maka langkah selanjutnya adalah kemudian belajar, is it? Yes, ya. Oke. Saya juga ikut banyak kelas healing. Saya waktu itu karena memang sadar betul, satu modal yang menurut saya alhamdulillah lebih cepat bangkit. Saya tuh sadar betul bahwa saya sedang tidak baik. Saya sedang tidak baik, saya sadar. Dan saya jujur. Mengakui itu. Mengakui bahwa saya sedang tidak baik. Ketika mencoba memperbaiki dengan sendiri rasanya kurang maksimal, saya butuh bantuan orang yang profesional. Jadi alhamdulillah lagi, ini makanya Kang, salah satu jurnal syukur saya tuh punya suami yang support banget. Jadi dia padahal yang itu baru mau ditanyain loh, padahal baru mau ditanyain. Kan nyatet nih Kang Hari, gimana peran support system di situ. Tapi udah diceritain, sok aja dilanjutin cerita ya. Makasih yang udah hadir, teman-teman yang udah hadir dari seluruh Indonesia. Thank you banget for coming. Maaf nggak bisa disebutin satu-satu. Lanjutin Nina. Ya, jadi memang support system orang-orang sekitar itu perlu sekali. Jadi misalnya itu nganter-nganter saya terapi
Jadi saya di waktu itu diterapi oleh saya ada terapi yang datang ke rumah itu ada 2 Oke. sampai segitunya loh Kang. Jadi Ada dua terapinya ya. pun macam ya 2. Jadi yang pokoknya dilihat dari macam-macam lah ya gitu. Mm-mm. Kemudian juga saya ke psikolog juga. Kemudian ada yang saya juga datang ke terapi itu ada yang saya datang ke rumahnya dia. Jadi sampai ke Bogor, suami itu sampai ini saya ada meeting nih, tapi nggak apa-apa lah. Dia ngantar aku dulu seharian. Karena kan ternyata lama ya, saya juga baru tahu. Ya. Ya itu ya udah mungkin 2 jam 3 jam gitu ya, saya bilang. Nanti kamu Heeh. nunggu aja. Iya. Dan Nggak ternyata taunya waktu teh. terapi nggak tahu nyata seharian dan nggak boleh Wah, ditemenin. Masya Jadi waktu itu Allah. yes di hipnoterapi, jadi tidak boleh ditemenin. Jadi saya harus sendiri. Jadi suami Oke. tuh suami seharian di mana ya udah jadi dia sempat nungguin di Bogor kan waktu itu di Bogor dia keliling-keliling jalan-jalan di Bogor sendirian gitu terus aku Wow. diterapi. Jadi Baik, ini memang kalau Kang Hari simpulin ya sedikit ya supaya teman-teman nggak pada hilang konsentrasinya. Jadi yang Nina lakukan nih teman-teman semuanya, yang pertama adalah dia membuat ruang-ruang. Ada ruang yang kemudian dia ini ruang yang berantakan banget isinya pagujut, pabaliut atau apaan itu namanya. Ruangan itu ruangan A. Terus Nina ketika mengalami kepedihan ada ruangan. Ruangan apa itu? Ruangan pencari. Terus start Nina juga bilanglah buat ruangan apa itu? Ruangan masa. Kayak gitu ya Nina ya. Oke. ah Nah, ya ya itu terus lagi setelah Nina buat ruang-ruang itu kemudian dia taken off, berhenti sejenak, tutup kuping dari kiri kanan, bahkan untuk yang menasehati dia demi kebaikan, dan kemudian dia self learning, belajar. Nah, tetapi setelah itu dia juga nggak cuma self learning belajar sendirian, dia juga ada di fase pengakuan, ngaku bahwa dirinya lagi nggak baik-baik aja, dan accept ya bahwa dirinya lagi nggak baik-baik aja, dan kemudian membuka diri untuk meminta pertolongan. Untuk siapapun yang Anda lagi mendengarkan hari ini, terus Anda ngelihat sekarang Anda lagi punya perasaan, aku lagi nggak baik-baik aja, jangan dipendam teman-teman semuanya. yes Ceritakan itu, minta bantuan, karena bisa jadi, satu, kita jadi jauh lebih mudah hidupnya ketika kita mencari bantuan. Yang kedua, ternyata memang ada caranya untuk atau untuk menghadapi sesuatu perubahan yang diinginkan atau perubahan yang sangat tidak diinginkan, itu ada perubahan, ada apa namanya, ada pertolongannya, ada strateginya untuk menghadapi itu semua. Seperti Nina lakukan, dia ke hipnoterapi, dia lagi ke psikolog, dia juga ada terapi yang datang ke rumahnya 2 orang, sampai kemudian sampai sekarang bisa jadi sembuh. Ada lagi Nina yang dilakukan sama Nina? kemudian ini juga kebetulan Mm-mm. oh ya satu lagi yang saya kerasa banget adalah berkumpul dengan orang-orang yang positif. Oke. Saya alhamdulillah berkumpul di satu komunitas. Di situ juga waktu Kang Hari tahu sekali ya. Dan yang teman-teman yang ngajak saya ke komunitas itu Kang Hari. Kang Hari ayo Nina, ayo Nina. Padahal saat itu kan saya bilang, Kang, Ya. ini gue masih ibaratnya kalau kayak orang bangun tidur tuh matanya Kesel masih juga kali ya dulu waktu pas diajakin, ya gila lu, gue iya, lagi sedih-sedihnya kayak gini, gue diajakin ke komunitas aja. iya. Iya. Terus ketika kenalan di komunitas kan semua pada happy gitu, semua orang itu oh saya bikin ini juga, saya bikin selain kurva hati itu saya bikin kurva ini juga Kang kayak emosi semangat hidup saya bikin. Hmm. Saya itu bisa dibilang bikin grafik semangat hidup teman-teman. Kalau saya tuh ketika kenalan, oh mereka semangat hidupnya ada di mungkin ada yang 2 ada yang 3 gitu, mereka tinggal moles udah aja bisa jadi. Sementara saya datang ke sini semangat itu masih minus Kang, bahkan nol aja enggak. Masya Saya ingat Allah, banget maafin itu ya. saya masih minus ya. Tapi nggak apa-apa kan sekarang jadi begini karena Kang Hari ajakin. Saya bilang ini saya Alhamdulillah. masih minus, ngelihat semua orang-orang tuh udah yang wah segala macam Semangat cerita gitu. semangat. Sementara Yang lain saya pengen pengen menggapai masa depan, Nina pengen menggapai masa kini yang sekarang hilang gitu ya. Yang betul. kemarin Oh, ada hilang, satu Masya lagi Allah. nggak? Satu momen yang saya ingat ketika saya masih sebelum diajak Kang Hari ke komunitas itu ya Kang. Mm-mm. Sebelumnya kan saya juga memang itu tadi saya tuh orangnya tuh senang belajar. Saya beli buku-buku, saya baca-baca, nonton YouTube, pokoknya tentang healing-healing. Dan saya pun datang ke tempat apa seminar-seminar seperti itu dari yang mulai gratis sampai berbayar. Saya tuh datang gitu karena saya tahu oh iya ini judul ini oke saya ikutan deh, ini bagus deh buat saya gitu. Nah ada satu momen yang saya lucu waktu itu ditanya ayo di ruangan ini siapa katanya coba tuliskan
mimpi katanya. Mimpi apa yang ingin dicapai ketika Ah, itu kan sales banget ya gitu. Oke, iya, tapi semua itu orang kayaknya gimana Nina menulis ngalamin itu gitu. Itu disuruh nulis mimpi, padahal gue lagi gak di situ. Gimana itu terus lanjut? banget. Gak tau nggak yang saya ingat tulis apa? Di Apaan? si bicaranya bilang gini, mimpinya ini coba kasih energi, mimpinya ini jangan hanya Oh sekedar my God. beli beli mobil, mau beli rumah cuma sekedar itu, tapi kasih energi bahwa itu sesuatu yang diinginkan. Tuh saya kasih energi, saya tulis, saya nggak mampu menuliskan sesuatu pun kecuali satu, saya Apa itu? ingin saya ingin masuk surga ketemu anak saya. Ketika dibacain, hah, semua bengong. Karena saat itu saya bilang bukan kurva, tadi apa, grafik motivasi saya tuh masih minus. Saya tuh nggak mikirin hidup yang sekarang itu, ini sebelum ya, sebelum jauh sebelum saya apa move on Mhm. tadi Kang, sebelum ke terapi-terapi, sebelum dibantu Ya. oleh psikolog dan hipnoterapi. Saya itu cuma Mhm. nulis saya cuma mau masuk surga ketemu anak saya. Mhm. Ya. Dan ketika ketika dibaca tuh bengong dan aneh aja gitu, ketika semua orang pengennya beli mobil, beli rumah, beli apa, sementara saya maunya masuk surga ketemu anak saya. Udah, karena kan kasih energi, katanya itu cuma yang saya inginkan Allahu saat itu, cuma Akbar. itu. Iya, Ini masih Masya ketika Allah. kayaknya di ruang pitch tadi kan. Iya, dan Ketika ini juga reminder buat kita para trainer, reminder buat kita juga para pembicara profesional. Teman-teman semuanya, kadang-kadang kita suka sotoy itu di depan umum tuh tiba-tiba langsung aja seakan-akan memberikan energi terus ngasih cara untuk ngebuat orang jadi bangkit dan meraih masa depannya harus A B C D, padahal nggak semua orang ada di titik yang sama untuk belajar. Makasih Nina udah menyadarkan itu. Kang Zen juga tuh tadi bilang, "Tah, Kang Haris sok itu tah." Iya, nggak apa-apa, ada kurva belajarnya dulu barangkali kayak gitu. Sekarang kan makin lama makin baik ya. Jangan takut salah juga buat kita untuk mencoba. Baik, Nina, berarti ini kita nggak lama lagi nih Nina ya. Makasih banget yes, udah yes, yes. cerita kayak begini. Terus lagi nanti teman-teman Ya, yang pengen tahu di mana hipnoterapinya Nina untuk waktu di Bogor. Terus lagi gimana dan apanya nanti bisa kontak sama Nina. Gimana kelas-kelasnya itu ngajarin apaan sih Nina? Guys, komunitas yang dimaksud sama Nina itu adalah tempat Trainers Guild, betul ya Nina ya? betul Nah, oke, Kang. tempat tempat Trainers Guild di situ sebetulnya saya juga ngajakin Nina, Nina ayo kita ke tempat Trainers Guild. Terus dia bilangnya apa? Bisa nggak di situ aku jadi sembuh? Yang lain kita Iya ajarin buat Kang. modul, Nina pengennya apa? Nina pengennya buat buku supaya sembuh. Bukan Iya, supaya rise above the crowd seperti apa yang dibilang oke. sama Tempa, supaya nggak juga belajar bisnis. Cuma saya ngelihat di situ, di Tempa itu diajarin bagaimana kita mengeluarkan pain, apa namanya, pain pointnya orang-orang, terus kita berikan solusi dari most painful yang dirasain sama orang banyak. Nah, Nina ngalamin banget sih pain itu, dan gak cuma Nina aja. Jadi saya pikir, bismillah lah. Mudah-mudahan yang diajarkan sama Mas Indra lewat panah modulnya, lewat design thinkingnya, ini bisa klik ke Nina dan menemukan bukan cuma buat orang lain, tapi buat dirinya sendiri. Gitu. Nina, jadi uh, apa aja sih supaya orang bisa mencintai takdirnya? Apa yang Nina tawarkan sebagai solusi supaya orang-orang itu, supaya kita bisa mencintai takdir yang sekarang kita punya? Mangga Nina. Saya tadi pertama saya jujur dulu, kemudian saya sadar bahwa saya tidak baik dan saya menerima, accept, Sedang accept tidak baik-baik semua. saja, bukan saya jujur tidak baik Iya, ya. Sedang tidak oh iya, baik-baik saja. Ya, oke. Okay. jujur sedang Ya. tidak baik-baik saja, Uh-huh. eh, sadar, kemudian saya menerima, jadi Ya. accept aja gitu bahwa ini takdir dari Allah. Tadi saya bilang saya mengimani rukun iman yang keenam, bahwa qadar dan qadar sudah dituliskan dari sana. Tinggal sekarang maju ke depan mau gimana. Dan saya, satu lagi, ini Kang insight yang saya dapat. Ya, kumaha. Bahwa sebentar atau lamanya kita ketemu dengan seseorang, itu Allah tuh pasti mau memberikan sesuatu pembelajaran kepada orang tersebut. Jadi ini saya mendapatkan insight bahwa konsep jodoh nih Kang ya, jodoh itu bukan cuma suami istri. Jadi Oke. jodoh itu termasuk jodoh di dunia. Saya dijodohkan dengan anak saya hanya 3 tahun. Saya hanya diberi Allah. amanah untuk itu, dan dia hadir di dunia untuk memberikan kami orang tuanya satu hikmah tertentu gitu. Hanya kami ya yang tahu, saya dan suami tuh
Oh iya, bahwa memang mau gimana pun caranya dia akan dipanggil di hari itu, di tanggal itu, di jam segitu. Bisa jadi misalkan kalaupun nggak sakit cancer tadi, bisa jadi mungkin demam berdarah misalkan, atau kena COVID gitu ya, apa misalkan apapun bisa gitu. Tapi yang pasti dia akan dipanggil di hari itu. Jadi saya bilang, oh ya Ya. sudah, itu memang sudah tertulis di sana. Tadi saya menerima, akhirnya alhamdulillah setelah proses berobat ke sana kemari, saya ikut seminar dari mulai yang gratis sampai yang bayar, saya baca-baca buku, saya ikut segala macam, saya ikut komunitasnya di tempat, alhamdulillah teman-temannya positif-positif semua gitu, ngajak bener-bener mengajak saya, ayo ayo maju, ayo ayo gitu. Mm-mm. Uh, saya akhirnya mulai setelah menerima satu lagi yang sering Kang Ari ajarkan, bersyukur Kang. Jadi Mm-mm. malah sekarang uh, saya mensyukuri itu pernah terjadi di dalam hidup kami gitu. Mm-mm. Kalau tidak, saya nggak tahu. Mungkin saya masih seperti orang yang seperti dulu. Karena satu lagi, saya yakin saya maju ke depan, saya itu bukan berkompetisi dengan siapapun ketika apapun sekarang yang saya lakukan. Itu tadi, saya pasrah kepada Allah. Allah mau menjadikan saya sebagai siapa, sebagai apa, saya pasrah. Ya Allah, aku ngikut jalanmu gitu. Yang penting Allah ridho, saya Oke. mau jadiin apa. Ini dalam hal karir gitu ya. Karena kan Ya. saya melenceng, kalau karir nanti itu bagian lain lagi dibahasnya. Ya. Uh, saya tadi apa ya, sampai lupa saking semangatnya. Kenapa sih Kang? Ya, nanti Astagfirullahaladzim. nggak apa-apa. Yang lupa itu nanti bisa diingat-ingat lagi. Guys, Oh, Nina akan punya apa tuh? Udah ingat? Belum. Nina ah, akan punya training teman-teman semuanya nanti di tanggal berapa Nina? Tanggal 21 ya. 21 Juni. Oke, temanya adalah tentang Memaafkan diri. Forgiveness memaafkan for diri. inner peace. Ya, Forgiveness for inner peace. Oke, ada kaitannya forgiveness for inner peace untuk menghadapi kepedihan-kepedihan yang kayak begini? ada. Tadi beberapa Ada clue ya. sudah saya sebutkan, ya. Jadi ada Oke. beberapa cara yang saya lakukan juga nanti yang pernah saya lakukan ketika saya mengalami ini, nanti saya akan Mm-mm. tuangkan di sana. Siap. Ada beberapa Jadi yang kayak sudah gini, saya sampaikan. teman-teman semuanya, Nina masih punya PR untuk kasih tahu yang satu terakhir tadi yang lagi hilang karena saking semangatnya itu. Ya, dipikirin dulu deh. Tapi kayak gini, jadinya gini. Kalau yang misalkan diceritain sama Nina, jadi gimana Nina supaya dari hate sama faith, terus jadi ke amor fati, dari benci sama takdir terus jadi mencintai takdir. Ngomong-ngomong takdir kan bukan cuma kehilangan someone we love, tapi Yes, juga yes. bertahan sama seseorang yang tidak kita cintai, atau bertahan dengan seseorang yang dulunya kita cintai, tapi sekarang kenapa jadi kayak gini banget? Aku kan tidak ingin hidup berumah tangga kayak begini. Itu juga takdir. Dan kayak gimana mencintai takdir itu, kalau tadi kata Nina adalah, jujur Kang Hari lagi nggak baik-baik aja, saya teh sadar diri saya teh lagi ada di mana, terus saya menerima, terus saya mengimani, terus saya tuh jadi punya insight, punya apa tuh namanya, hikmah, bahwa sebentar lama ketemu sama seorang itu kayak jodoh, bukan cuma suami dan istri, tapi kita memang sudah ditetapkan kapan kita harus berpisah dan lain sebagainya. Nah, kalau yang barusan teman-teman dengar itu, itu kayaknya ideal, everybody knows about it, kita bisa baca buku. Tapi yang dilakukan sama Nina tentu saja dengan latihan, dengan tarbiyah, dengan ikutan ke sana kemari. Nah, nanti di tanggal 21 itu akan ada salah satu cara yang Nina lakukan yang akan dibedah untuk Anda sampai Anda punya skills itu. So, teman-teman semuanya, ikutin itu nanti tanggal 21, ikutin IG-nya Nina supaya tahu informasinya kapan. Saya kan bukan jualan Nina, ya nggak? Jadi ikutin aja di IG-nya Nina, mudah-mudahan ada manfaat, teman-teman semuanya, ada manfaat untuk teman-teman semuanya healing dari sesuatu. Ada satu yang unik, Nina, dari Rando Kim, Profesor Rando Kim. Ketika seseorang cerita, curhat, aku merasa begini, aku merasa begitu, kenapa ini harus aku? Terus si profesor itu cuma bilang, gimana dong Prof untuk supaya aku bisa bisa keluar dari segala kepedihan ini. Si Prof itu cuma bilang kayak gini, ya wes, terima aja. Ya udah, terima aja. Oh, itu orang kesel itu. Udah curhat panjang, udah punya harapan gue ketemu sama profesor yang lagi hits banget di Korea Selatan, punya sebuah acara. Dia cerita curhat, si profesor cuma nanya, ya udah, terima aja. Dia marah pada saat itu karena dia lagi sedih, disuruh terima aja.
tetapi kemudian dia selalu mengulang-ulang, ya wis, terima aja, ya wis, terima aja, ya wis, terima aja, sampai finally dia menemukan titik balik, kemudian dia menemukan pemaknaan itu, dan akhirnya hidupnya baik-baik saja, normal-normal aja, Betul. kayak gitu ya. Ini So guys, ya, Nina udah ingat yang terakhir apaan yang mau diomongin? hilap. Tapi ada Sebentar satu lagi. yang barusan Akang, oh sebentar lagi ya, sebentar. Yang Akang barusan terima aja gitu kata profesor. Ah, Itu ah, pertama saya datang ke psikolog, Kang, psikolognya gini, ah, ibu harusnya bersyukur anak ibu nggak diambil dua-duanya. Kesel nggak? Udah datang mahal-mahal terus ngomong kayak gitu. Tapi ternyata saya kalau nggak digituin mungkin nggak akan ngeh kali ya. Ternyata oh iya bener juga sih. Saya lebih fokus ke Astagfirullahaladzim, pakai gelas. masalah. Oh ini Kang saya ingat. Jadi saya saat itu lebih fokus ke masa lalu. Saya tidak nggak mindful gitu untuk yang sekarang ada di hadapan saya. Kan saya masih punya suami, masih punya anak yang pertama. Kenapa nggak saya fokus ke yang ada di depan? Nah itu yang tadi saya mau omongin. Jadi Yes, saya terlalu fokus ke masa lalu. Jadi saya harus ya, fokus ke masa sekarang, masa kini yang ada di hadapan saya sekarang. Itu oke. yang Thank you membuat Nina, lebih lebih happy. makasih. Oke, Sudah? makasih. Ya, Oh iya. belum sudah. Nanti Oh akan ada. belum. Makasih Nina sudah untuk bercerita. Iya, iya. Teman-teman semuanya, ya, kalau kita punya kejadian sesuatu yang sangat luar biasa besar, terus itu kejadian tidak diharapkan, berjalannya dalam waktu yang teramat sangat cepat, membuat kita disorientasi, terus perasaan kita jadi turun ke bawah, teman-teman semuanya, it means kita lagi ngadepin krisis. Dan kenapa orang jadi mulai dari denial, nolak, terus Yes. kemudian turun lagi sampai jadi depresi? Karena kalau kata Profesor Zain Permana, teman-teman semuanya, amin ya, kata Kubler-Ross itu kita lagi Yes. seeing to the past, kita lagi ngelihatnya ke masa lalu aja. Nah, gimana caranya untuk supaya kemudian beralih? Secara teori ya, dan teori tidak seindah kenyataan karena Nina berlatih ini lama banget. Teman-teman semuanya, secara teori ketika kita ingin memiliki apa tuh namanya detak kembali normal adalah seeing to the future. Tetapi sebelum seeing Ya. to the future, Nina tadi cerita satu hal yang sangat bagus banget. Apa itu? Mindfulness. Berada di dalam kekinian, khusyuk berada di dalam kekinian, sehingga menyadari bahwa hidup yang sekarang saya punya bukan hidup bersama Alicia saja, tapi juga hidup bersama si Mas dan sama si kakak. Gitu ya Nina? Untuk terakhir Nina, Ya. what do you want to say? Insya Allah nanti akan saya save di IGTV, teman-teman semuanya. eh Ya, teman-teman semuanya itu Kang Zain bilang katanya menolak nasihat hikmah dari manusia tapi ditunjukkan hikmah lewat takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah Tenina. Kata teman-teman banyak yang ngedoain Tenina juga. Ya insya Allah nanti saya save di IGTV. Nin, jadinya Nin, untuk kesimpulan yang terakhir, what do you want to say untuk audiens kita yang hadir sekarang? Yuk. Seperti judul kita hari ini aja, Kang. Cintai Ya, takdir Anda. Jadi ketika Anda diberi ujian apapun itu berarti Anda akan dinaikkan levelnya oleh Allah dan jangan mundur, jangan memutar balik karena kalau kita nggak lulus, kita akan diremedial lagi sama Allah. Jadi kita maju saja ke depan, peluk rasa sakitnya, peluk takdirnya, insya Allah kita sudah siap dengan ujian-ujian yang mungkin yang lebih besar yang ada di hadapan kita nanti, dan insya Allah kita bisa lewatin lagi. Jadi kita naik level terus sesuai dengan insya Allah. ya sesuai dengan yang tugasnya kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah untuk Gitu. Nina nggak pernah ada yang menyangka kepedihan Nina yang Nina alami 2 tahun yang lalu dengan kehilangan Alesha sekarang jadi berbuah berkah karena kami jadi banyak belajar dari Nina. Tidak ingin juga mengalami hal yang sama, tapi setiap orang pasti akan kehilangan seseorang yang akan dicintainya. So, thank you banget buat malam hari ini Nina. Terima kasih guys buat yang sudah hadir. Teh Faizatin Nur, terus lagi, berhenti pacaran, account berhenti pacaran, bilang, please save ya Kang. Oke, insya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, Kang Desu 373, makasih sudah hadir. Nanti masalah hipnoterapisnya siapa, terus kenapa energinya jadi, kok yang dirasa jadi energi kesedihan hari ini, yang biasanya Kang Hari meluap-luap gitu ya. Kenapa sekarang jadi so slow kayak gitu? Ya kadang-kadang karena kita harus terima, emosi kita kan nggak terus-terusan di atas, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di bawah. Enjoy it. Dan sekarang kita juga meyakinkan bahwa Allah memberikan rasa itu untuk pembelajaran kepada kita.
Gitu Teh Nina, hatur nuhun. Semoga Nuhun, semakin bisa Hari. makin lama makin menginspirasi teman-teman. Temuin Nina di tanggal 21 di trainingnya. Jazakumullah khairun kasiron. Makasih banget udah hadir malam hari ini. Sukses terus, jaga kesehatan. Dan sebisa-bisa Nuhun. mungkin meskipun sekarang masa transisi ya Nina ya, kita tetap Ya, ada di rumah sampai semuanya baik-baik saja. Gitu. iya, nuhun. Hatur nuhun Nina. Saya Hari Firmansyah dan Sami-sami. yang di bawah saya Dina Hermina. Terima mohon kasih. Assalamualaikum pamit. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.